News and Talk. Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kementerian Perhubungan menyebut sebanyak 119,5 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan pada masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025 hingga 2026 dengan mobil pribadi mendominasi mobilitas. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyampaikan prediksi tersebut meningkat 2,71% dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya. Peningkatan minat berpergian masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain libur sekolah yang bertepatan dengan masa Nataru. Bagaimana menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kami terhubung dengan dosen ITERA yang juga tenaga ahli kantor staf Presiden, Dr. Engineering Insinyur IB Ilham Malik. Elshinta News and Talk. Pak Ilham, ini bagaimana kita melihat kesiapan pemerintah dalam menyambut libur Natal 2025 dan juga Tahun Baru 2026? Karena selama bertahun-tahun pemerintah sudah melayani masyarakat ya untuk melaksanakan mudik, baik itu di Nataru maupun nanti di hari raya ya. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah lebih pada upgrading langkah dari yang sebelumnya sudah dilakukan. Beberapa di antaranya misalnya terkait dengan bandara, pemerintah melalui Angkasa Pura ya, itu berencana untuk mengaktifkan selama 24 jam seluruh bandara yang mereka kelola. Kemudian untuk ASDP sendiri, mereka menambah jumlah dermaga, terutama dermaga eksekutif di beberapa tempat. Dalam hal ini juga di Selat Sunda, untuk memberikan tambahan layanan yang lebih baik ya kepada para penumpangnya. Nah, belum lagi dari teman-teman di Gapasdap yang melayani penyeberangan, kemudian Pelni juga yang melayani penyeberangan laut, semuanya sudah mempersiapkan diri dalam rangka untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat. Dan masing-masing bagian itu punya telaah tersendiri ya. Jadi dari 100 juta lebih ya jumlah pemudik yang mungkin akan melaksanakan pergerakan di periode tersebut, itu masing-masing juga sudah punya analisisnya. PT Kereta Api akan menambah kapasitas sesuai dengan kebutuhan dari moda share pergerakan masyarakat. Nah, yang mesti diantisipasi oleh pemerintah memang pada ruas jalan tol, karena pergerakan kendaraan pribadi ini kan uncontrolling ya. Kalau tadi yang penyeberangan itu kan dia nggak bisa memaksakan diri, seperti di penerbangan, tiket habis dia nggak bisa bergerak. Dengan penambahan jumlah pesawat, seat itu bisa dilakukan. Tapi artinya yang ke bandara pasti adalah orang yang memang sudah memiliki tiket. Yang ke penyeberangan, siapa yang bisa membeli tiket penyeberangan pada jam-jam tertentu, maka mereka juga bisa melakukan penyeberangan. Tetapi kalau jalan tol, semua orang bisa bergerak bersamaan dan akhirnya menimbulkan bottleneck. Nah, inilah yang diantisipasi oleh pemerintah, khususnya untuk di jalan tol supaya tidak terjadi bottlenecking. Makanya perbaikan jalan tol, peletaran jalan tol terus dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar kapasitas semakin meningkat sehingga tidak terjadi bottleneck. Begitu, Mbak. Ya, Pak Ilham, apakah sudah ada perkiraan kunjungan yang diperkirakan paling banyak di provinsi mana saja? Kalau tahun lalu Jawa Tengah dan DIY ya kalau tidak salah. Kalau tahun ini bagaimana nanti perkiraannya dan bagaimana kesiapannya di sejumlah provinsi tersebut? Kalau saya memang begini, yang tahu persis itu pasti teman-teman Kemenhub ya. Karena kan dari mapping provinsi mana yang pergerakannya paling banyak, pasti di populasi yang paling banyak juga. Misalnya di Pulau Jawa, pasti pergerakannya ada 3 macam. Ada yang eksternal to eksternal, eksternal internal, sama internal to internal. Pergerakan yang agak ekstrim di setiap wilayah dimanapun, itu internal to internalnya. Ya, itu yang paling rumit, karena dia lahannya terbatas. Contohnya, pergerakan di satu kota seperti di Yogyakarta, itu bergerak di antara Yogyakarta itu sendiri. Tetapi karena dia volume kendaraannya sangat banyak, kunjungan ke sana juga semakin banyak, sehingga akhirnya terjadi bottleneck. Jadi di internalnya itu yang menjadi problem.
Nah, pada masa-masa tertentu memang ada yang eksternal atau eksternal, melintas saja dia seperti di jalan tol. Hanya kemudian crowded itu ada di jalan tol, tapi di sekitarnya tidak terjadi crowded. Terjadi sekitarnya crowded itu karena ada kegiatan internal atau internal. Nah, terlepas dari itu semua, identifikasi pada titik-titik mana saja terjadi problem sebenarnya sudah diketahui juga oleh teman-teman di kepolisian yang mengatur lalu lintas ya. Jadi masing-masing dirlantas itu sudah punya datanya, mana titik-titik krusial ketika terjadi kemacetan lalu lintas pada masa-masa tertentu, misalnya Nataru dan juga nanti di hari raya, pasca hari rayanya ataupun sebelum hari rayanya. Itu semua sudah di mapping. Masalahnya adalah pengetahuan kita pada titik-titik yang menimbulkan permasalahan itu masih berkisar pada pengetahuan saja. Kita nggak bisa mengendalikan pergerakan kendaraan pribadi. Ini yang jadi problem. Makanya tadi saya sampaikan, kalau dia angkutan umum, itu masih bisa kita kendalikan. Karena angkutan umum itu kan kapasitas tempat duduknya yang menjadi batasan kan. Orang tidak akan mungkin bisa memaksakan diri kalau tempat duduknya nggak ada. Tapi kalau kendaraan pribadi, orang bisa bergerak dimanapun, kapanpun, kemanapun. Dan ketika satu titik tertentu itu kita sudah antisipasi, ternyata tetap saja yang datang itu 2 kali lipat dari basis maksimum kapasitas dari segmen jalan itu, maka dia pasti menimbulkan masalah. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kepolisian bersama dari data yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, kepolisian itu menyambut data itu dengan antisipasi di masing-masing daerah yang disebutkan ya. Dan inilah yang kemudian nanti akan terus dimatangkan karena sebentar lagi ya, sekitar 1 mingguan lagi atau 10 harian lagi, ini sudah di running. Dan pada saat sekarang ini masing-masing dirlantas itu sudah melakukan simulasi penanganan arus mudik pada saat Nataru ini nanti. Iya. Sejauh ini kesiapan terkait dengan transportasi darat, laut maupun udara terkait dengan standar keselamatannya bagaimana, Pak? Kalau kita bicara soal standar keselamatan, ya memang ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah, ada juga yang menjadi tanggung jawab operator, dan yang ketiga yang sangat penting yaitu tanggung jawab masing-masing setiap masyarakat ya. Nah, di 2 hal, yang pertama, yang satu, yang kedua, yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah. Tentu perbaikan, kalau dia ruas jalan, maka dia memastikan ruas jalannya dalam kondisi yang baik, tidak banyak yang berlubang. Kita perhatikan dan mendapatkan laporan dari berbagai tempat, menyatakan bahwa langkah perbaikan sudah dilakukan oleh PU, Kementerian Pekerjaan Umum untuk jalan nasionalnya, tetapi di jalan provinsi dan kabupaten kota, itu dilakukan oleh masing-masing daerah, untuk memberikan bukan saja keselamatan dan keamanan di perjalanan, tapi juga di kenyamanan si pengendaranya sendiri. Untuk penyeberangan, tadi saya sudah sampaikan bahwa ASDP sudah memperbaiki services mereka. Kemarin memang ada sedikit problem di dermaga 2 mereka ya, di dermaga 2 eksekutif ya, eksekutif 2 di penyerbangan Selat Sunda, karena Selat Sunda ini adalah selat yang paling banyak disoroti ya. Kalau misalnya ada Nataru pada saat Nataru, itu sudah diperbaiki. Kemudian yang ketiga untuk kereta api, mereka sudah menambah kapasitas gerbong. Untuk angkutan udara, maskapai sudah menambah slot waktu untuk penambahan penerbangan. Jika dibutuhkan mereka sudah punya slotnya, karena izin itu harus dilakukan jauh-jauh hari ya. Tetapi pihak Angkasa Pura juga sudah mempersiapkan diri dengan tadi saya sampaikan membuka jadwal 24 jam. Jadi semua pihak yang mengelola sektor transportasi pada hari ini sudah mengambil langkah-langkah normatif maupun progresif untuk memastikan bahwa berapapun jumlah pergerakan real nantinya, kan kemarin kan masih prediksi ya, berapapun realnya di lapangan itu nanti semua harus berjalan dengan baik. Iya. Lantas dengan kesiapan infrastruktur wisata bagaimana, Pak? Kalau infrastruktur pariwisata, kalau objek wisatanya sendiri, memang ini menjadi tantangan sejak lama ya. Kementerian Pariwisata sebenarnya nanti kita akan bicarakan, perlu memastikan bahwa setiap objek wisata itu ditetapkan kapasitasnya. Nah sayangnya kan orang untuk datang ke objek wisata itu kan tidak bisa reservasi sejak jauh hari. Yeah. Jadi mereka datang ke suatu tempat ya pasti akan menimbulkan persoalan di trafiknya. Nah ini pasti akan diambil langkah-langkah rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian.
Dan itu pasti bersifat tentatif ya, jika dibutuhkan akan ada, tetapi kalau dia tidak dibutuhkan juga ya berarti aman-aman saja. Tapi itu juga harus kita maklumi sebagai sebuah suatu hal yang niscaya akan terjadi. Contohnya ya, ke puncak saja, kita tahu bahwa Jumat Sabtu Minggu itu kalau ke puncak pasti macet. Tetapi tetap saja kan, karena objek wisata di sana banyak didatangi orang, akhirnya kemacetan itu dianggap sebagai hal yang biasa bagi masyarakat. Nah, kita juga berharap semua elemen masyarakat itu juga memaklumi tanda kutip adanya fenomena itu. Hanya saja dari sisi pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan juga objek wisata, tentu harus berupaya untuk menyiapkan ruang pergerakan bagi kendaraan dan juga pengunjung yang lebih leluasa. Nah, makanya beberapa usulan dari pemerintah daerah sebenarnya untuk pelebaran beberapa ruas jalan objek wisata sudah ada ya, dan ini yang nanti perlu diambil langkah untuk kedepannya. Tapi untuk sekarang ini saya kira rekayasa lalu lintas yang mungkin bisa dilakukan. Jadi beberapa tempat yang memang sudah stuck karena sudah padat, maka kendaraan lain atau pengunjung lain itu tidak boleh lagi datang. Jadi mereka harus menghindari tempat-tempat yang memang sudah menimbulkan masalah, sudah overload. Beberapa tempat yang punya tanda merah khusus ya Pak ya, seperti Puncak Bogor dan kawasan wisata lainnya yang rawan sekali padat pada saat libur panjang. Ini bagaimana? Apakah cukup hanya rekayasa lalu lintas saja atau seperti apa? Karena kalau berkaca dari permasalahan sebelumnya kan memang rawan sekali ini kemacetan di sana, bahkan tidak bergerak. Ya, memang kalau kita nyebutnya ini evenomik lah ya, kegiatan ekonomi yang bersifat pada satu event tertentu. Memang meskipun ini tidak boleh mungkin tidak bijak menyebutnya, tetapi kita harus memaklumi bahwa itu memang pasti akan terjadi pada momen-momen tertentu. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu seperti yang disampaikan tadi. Nah, dan yang menarik mungkin tambahannya harus dilakukan oleh daerah setempat ya, mengumumkan beberapa objek-objek wisata yang diupdate melalui media sosial yang mereka miliki, untuk mengumumkan mana daerah-daerah mengalami kerawanan kemacetan lalu lintas atau bahkan sudah terjadi kemacetan lalu lintas. Itu perlu diketahui oleh masyarakat kita. Jadi himbauannya, saya berharap kita sebagai masyarakat umum tentu harus aware ya dengan situasi yang ada. Dengan menggunakan seluruh perangkat teknologi yang kita miliki, kita bisa mengetahui mana daerah yang ada over capacity dari sisi trafficnya yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, dan mana yang tidak, yang menimbulkan problem tentu harus kita hindari. Jadi memang langkah-langkah semacam ini harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, karena kalau kita memaksakan kapasitas tempat itu harus sejumlah pergerakan yang bersifat event seperti sekarang ini, tentu tidak bijak juga, karena akhirnya kapasitas yang sangat besar hanya digunakan pada momen-momen tertentu, pasti akhirnya menimbulkan cost yang terlalu berlebihan ya. Jadi artinya ketika dalam kesehariannya ada kapasitas kunjungan sebanyak itu, ya makanya udah segitu saja. Bahwa kemudian pada momen tertentu ada permintaan mengakses tempat itu dalam jumlah yang cukup besar, ya harus bisa dimaklumi kalau menimbulkan persoalan. Iya. Begitu. Apakah mungkin ada langkah ataupun cara dari pemerintah untuk mengurangi dominasi mobilitas dengan menggunakan kendaraan pribadi, Pak? Karena kan kalau saya juga melihat ya data mungkin dari transportasi darat ada sekitar 31.000 nih yang dikerahkan. Salah satunya unit bus dan 117 terminal. Untuk transportasi darat, bus saja sudah sebanyak itu, belum lagi dengan laut dan udara. Bagaimana kemudian memaksimalkan ya kita punya moda transportasi yang begitu banyak untuk mengurangi mobilitas mungkin kendaraan pribadi yang mungkin nantinya akan menyebabkan crowded di jalanan? Kalau dia di antar kota atau antar provinsi, itu masih bisa kita dorong masyarakat untuk menggunakan public transport. Tetapi kalau itu pun ya shifting dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna angkutan umum itu juga sangat kecil. Meskipun kita tidak boleh pesimis, terus perlu dimaksimalkan. Tapi sekarang kita lihat sudah banyak bis-bis yang bis-bis yang lebih baik lah layanannya. Bahkan ada yang double deck gitu ya bisnya, dalam rangka untuk menarik keinginan orang untuk menggunakan bis, tidak lagi menggunakan kendaraan lain, terutama kendaraan pribadi.
Tapi ternyata itu juga tidak membuat shifting pengguna kendaraan pribadi untuk pindah. Dan ini memang fenomena dimanapun. Orang kalau sudah punya kendaraan pribadi, pasti dia akan sulit untuk melakukan shifting ke menggunakan angkutan umum. Nah, karenanya langkah yang dilakukan oleh kita sekarang ini, yang harus dilakukan adalah memperbanyak public transport dimanapun, baik itu yang regional maupun lokal maupun juga di perkotaannya, agar orang, anak-anak muda terutama, tidak tertarik untuk menggunakan kendaraan pribadi karena sudah terfasilitasi oleh public transport yang memadai. Tetapi kalau kita mendorong masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi shifting ke angkutan umum, ini akan sulit, apalagi seperti di Nataru sekarang ini. Di Jakarta saja dengan adanya kebijakan ganjil genap, itu juga tidak membuat orang menjadi enggan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka tetap terus menggunakan kendaraan pribadi karena memang begitulah yang terjadi pada perilaku masyarakat kita. Nah, tetapi pengetahuan kita terkait dengan kondisi itu ditujukan untuk melahirkan kebijakan yang lebih tepat. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bukan dalam rangka untuk melemahkan kebijakan yang sudah diambil. Tapi kita juga menyadari bahwa kebijakan yang diambil pada saat sekarang ini itu tidak secara nyata menjawab persoalan yang ada. Jadi khusus untuk Nataru, memaksimalkan public transport itu sudah dilakukan oleh pemerintah dan itu akan dilakukan. Tetapi membayangkan bahwa akan terjadi shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, ya meskipun kita terus optimis, tapi ini adalah sebuah tantangan yang tidak akan mudah bisa dijawab. Iya, Pak Ilham, kita break sebentar ya, kita simak pernyataan Presiden Prabowo untuk tinjau posko pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah 12 Desember 2025. Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tapi kita akan bekerja keras untuk nanti selesai. Saya terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati, saya terima kasih semua kepala dinas di provinsi, terima kasih Pak Gubernur dan semua jajarannya bekerja terus. Saya terima kasih Panglima TNI, Kapolri, pasukannya turun semua, menteri-menteri turun semua, ya. Kita akan bersama dengan bapak-bapak ibu. Bapak-bapak ibu tidak sendiri, kita akan bersama. Saya beberapa hari lalu baru dari Biren sebelumnya kota Canggih, baru beberapa hari lalu, tapi saya harus memenuhi acara kemarin terbang ke luar negeri, ke Pakistan, bentar, langsung kembali. Saya baru tiba di tanah air tadi pagi, dini hari, jam 3 pagi. Saya mendarat di Kuala Namu, Sumatera Utara. Habis itu langsung terbang ke Paniang. Ya. Jadi terus saya monitor dan akan saya perhatikan semuanya. Terima kasih.
Pendengar, kita baru saja menyimak terkait pernyataan Presiden Prabowo tinjau posko pengungsian SMP 2 Wih Pesam Bener Meriah 12 Desember 2025. Kita kembali lagi ya dengan Pak Ilham Malik. Pak Ilham, kita lanjut ya terkait mungkin pertanyaan terakhir nih terkait dengan transportasi ataupun jalur mudik di Sumatera, bagaimana Pak? Dan juga prediksi cuaca ekstrim nih, kesiapan transportasi untuk menghadapi banjir, kah, longsor atau cuaca buruk di udara dan juga laut, terkhususnya untuk warga di Sumatera. Halo? Ya, pendengar, gangguan komunikasi ya dengan Pak Ilham Malik, dosen ITERA yang juga tenaga ahli kantor staf presiden. Kami sedang mencoba menghubungi kembali Pak Ilham Malik terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti. Tadi disampaikan juga selama bertahun-tahun, ya kami sudah terhubung kembali ya dengan Pak Ilham Malik. Pak Ilham Malik masih tersambung ya dengan kami ya Pak ya? Ya masih. Ya. Pak Ilham, terkait dengan jalur mudik ke Sumatera dan kita juga masih menghadapi cuaca ekstrim ya hingga Februari nanti. Ini kesiapan transportasi terkhususnya bagi para warga di Sumatera dan sekitarnya untuk menyambut Nataru bagaimana Pak? Iya, ini kita memang sangat berharap masyarakat aware ya. Tadi saya sampaikan bahwa bukan berarti bahwa pemerintah tidak mengambil langkah-langkah, tetapi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu akan efektif kalau masyarakat juga bisa mengantisipasi segala sesuatunya dengan berjaga-jaga ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa suatu areal tertentu sudah diumumkan oleh BMKG memiliki potensi hujan ataukah hujan yang mungkin beberapa titik disampaikan oleh BNPB atau BPBD ya, setempat ya ada yang rawan longsor dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai masyarakat harus mengubah perjalanan kita yang rencanakan ke tempat itu untuk ke tempat lain, atau bahkan kemudian mau tidak mau menunda perjalanan kalau memang bisa berisiko tidak baik bagi kita sebagai masyarakat. Tapi dari sisi pemerintah sendiri, PRB rutin mengupdate apa yang terjadi di setiap wilayah Indonesia, dimanapun ada potensi hujan ya dalam skala apapun itu akan disampaikan oleh BMKG untuk menjadi referensi bagi masyarakat untuk menentukan perjalanannya seperti apa. Bahkan informasi terkait dengan ombak ya, tingginya berapa dan di mana saja itu pun sudah dibuat sudah ada di BMKG, dan ini menjadi referensi juga bahwa pada waktu-waktu itu mungkin akan terjadi hambatan perjalanan karena ada ombak tinggi atau pengalihan jalur perjalanan karena ada ombak tinggi di pelayaran kita. Jadi kehati-hatian itu sangat penting. Nah untuk penyeberangan wisata juga mesti kita sebagai masyarakat juga harus aware dengan melihat cuaca yang ada. Kalau misalnya memang pada saat kita melakukan kunjungan ke sana dan harus melakukan penyeberangan untuk objek wisata tertentu, tentu kita harus aware ini masalah tertentu atau tidak ketika perjalanan tetap dipaksakan. Jadi memang informasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya maksimum dengan informasi yang disampaikan, kemudian pengawalan di lapangan tentu dilakukan oleh aparat kita. Rekayasa lalu lintas pasti akan diatur juga oleh pihak kepolisian, itu semua sudah diantisipasi. Iya. SOP ya yang dimiliki oleh pemerintah kita. Tinggal saya lebih menekankan kepada inisiatif kita sebagai masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika mendapatkan informasi lengkap dari media, baik itu yang disampaikan oleh kementerian atau lembaga tertentu maupun dari BMKG. Gitu. Iya, lantas bagaimana dengan para warga ya, masyarakat terutama di Sumatera untuk bisa ikut melaksanakan Nataru ini, Pak Ilham, dan juga bagi para perantau ya dari asal Sumatera bagian utara yang juga mau pulang kampung?
Iya, cuaca nggak susah untuk dilawan kan. Kalau misalnya memang dari laporan yang ada cuaca tertentu akan terjadi, maka kita pandai-pandai. Tapi saya kira kalau penerbangan semuanya sudah dengan lebih teliti dalam membaca pergerakan atau perubahan cuaca. Kemudian untuk di angkutan bisnya misalnya, tentu diantisipasi juga oleh setiap PO bahwa mereka memilih rute yang tidak menimbulkan bahaya, dan rute-rute mana yang terancam longsor atau banjir itu pasti mereka sudah dapat informasinya dari pihak karena itu juga bisa kita akses kan di website ataukah dari media sosial lembaga tertentu. Kemudian untuk perbaikan jalan tadi sudah saya sampaikan bahwa dilakukan oleh pihak Kementerian PU untuk menambah lumbang. Kemudian beberapa daerah yang terancam longsor pasti sudah ditempatkan beberapa petugas di sana. Walaupun sampai hari ini masih belum ada, maka ini mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan semacam ini mereka lebih cepat ya untuk memberikan tanda perhatian kalau daerah itu adalah daerah rawan longsor. Dan mapping di kepolisian itu sudah lengkap tuh Mbak. Di Polda, Polresta ya, itu semua sudah beberapa daerah-daerah yang rawan bencana, terutama terkait dengan lalu lintas yang bisa menimbulkan hambatan lalu lintas, itu juga sudah termapping dengan cukup baik. Tinggal mudah-mudahan saja pelaksanaan ke depan ini akan berjalan dengan baik. Karena kita tentu di tahun ini saya melihatnya dari pertengahan tahun kemarin sudah ada diskusi ya, rapat untuk koordinasi terkait dengan persiapan Nataru ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan saja ke depannya ini akan semakin baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, untuk memastikan pasokan bahan pokok aman dan harga tetap stabil selama libur panjang nanti apa Pak? Pasti ini supply and demand. Saya yakin pengusaha juga sudah bisa membaca kebutuhan-kebutuhannya, maka mereka akan mensuplai keterjaminan pemenuhan kebutuhan itu. Karena ini bicara tentang berkaitan dengan maka kita pasti bermainnya dari sisi supply and demand yang sudah dipegang oleh cara pikir itu dari pegang oleh para pengusaha kita. Nah, yang diperhatikan oleh soal harga. Makanya stabilisasi harga itu akan dipantau betul oleh pemerintah. Setiap hari Senin itu selalu saja ada rapat untuk memantau inflasi di berbagai daerah ya. Setelah itu harus melaporkan situasi inflasinya. Jadi ketika dia ada kenaikan harga akibat distribusi yang tidak berjalan dengan baik, maka itu akan antisipasi dengan langkah yang sudah menjadi protokol di pengendalian harga ini. Jadi saya kira terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya pasti ini bicara supply demand kita. Pemerintah dalam hal ini hanya memantau ketersediaannya. Kalau dia harga tinggi karena supply-nya rendah, pasti akan ada operasi pasar ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pokok tertentu. Iya, terkait distribusi logistik apakah terganggu karena cuaca ekstrim baru-baru ini Pak? Ada cara untuk antisipasinya? Kalau sejauh ini tidak ada gangguan. Yang sangat mengganggu kita dari identifikasi yang kita lakukan beberapa hari ini, yaitu keterbatasan di BBM ya. Jadi banyak kendaraan di berbagai daerah, terutama di Sumatera dan Kalimantan dan juga Sulawesi. Di Sumatera juga termasuk yang terdekat dengan Pulau Jawa yaitu Lampung, itu mengalami krisis suplai energi BBM. Jadi mulai dari BBM umum ya, ataukah BBK-nya ya seperti kendaraan untuk minyak premiumnya seperti Pertamax ataukah Pertamina Dex gitu, atau Dex Light, itu sekarang ini mengalami krisis. Sudah berminggu-minggu ini banyak pengendara yang harus mengantri lama untuk mendapatkan BBM. Bahkan yang saya sampaikan tadi, BBK bahkan sudah tidak tersuplai selama beberapa minggu terakhir. Nah, ini adalah hal yang menjadi tantangan bagi kita semua ya. Kita sudah komunikasikan dengan pihak terkait dan kita berharap kepolisian masing-masing daerah, Polda masing-masing daerah itu menyampaikan hal ini kepada Mabes supaya, dan ini dalam pemantauan kita juga di KSP agar bisa ditindaklanjuti supaya tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat kita.
Jadi jangan sampai perjalanan mereka terganggu, kemudian logistik juga terganggu akibat suplai BBM yang terhambat. Dan kita sampai hari ini belum tahu ya, nanti kita menunggu laporan yang disampaikan oleh Pertamina dan juga mungkin teman-teman di SDM. Kita tunggu, mungkin nanti bisa juga dikonfirmasi apa langkah-langkah yang sudah mereka lakukan merespon kegelisahan yang terjadi di masyarakat kita. Ya baik, terima kasih Pak Ilham Malik ya sudah meluangkan waktunya untuk Radio El Sinta. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pendengar, perbincangan kami dengan dosen ITERA yang juga tenaga ahli kantor staf Presiden, Dr. Engineer Insinyur IB Ilham Malik. El Sinta News and Talk.